Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah kota kecil yang terletak di antara bukit hijau dan aliran sungai jernih, Ayu tumbuh besar. Kota ini, meskipun tak terkenal di kalangan wisatawan, menyimpan pesona yang tak ternilai. Di pagi hari, kabut tipis masih menggantung di atas sawah yang terbentang luas, sementara suara ayam berkokok dan langkah kaki petani yang menuju ladang menjadi irama kehidupan yang alami. Rumah-rumah dengan atap yang miring, terbuat dari kayu dan bambu, membentuk sebuah desa yang hidup dengan kesederhanaan namun kaya akan nilai-nilai tradisional. Penduduknya yang ramah dan saling mengenal satu sama lain menjadikan kota ini seolah memiliki jalinan ikatan yang erat. Orang-orang di sini bukan hanya sekadar tetangga, mereka adalah bagian dari keluarga besar yang saling membantu dan mendukung. Pagi hari biasanya dimulai dengan pasar tradisional yang ramai. Ibu-ibu menjajakan hasil bumi yang baru dipetik, sementara anak-anak berlari-lari menghindari gerobak penjual yang berkeliling. Warga kota, meskipun sederhana dalam penampilan, memiliki kebiasaan gotong royong yang luar biasa. Mereka tak segan untuk saling membantu, baik itu dalam urusan pekerjaan rumah maupun dalam mengatasi masalah sehari-hari. Dalam budaya mereka, penghormatan terhadap alam dan kehidupan yang seimbang dengan alam sangat dijunjung tinggi. Tradisi-tradisi lama, seperti berbagi hasil panen dengan tetangga, masih dilestarikan. Ketika ada perayaan kecil, warga akan berkumpul, menari bersama, dan menyanyikan lagu-lagu tradisional yang diwariskan turun-temurun. Bagi Ayu, kota kecil ini adalah tempat yang penuh dengan kenangan indah, meskipun ia kini harus melangkah menuju tantangan baru di dunia yang lebih besar. Namun, meskipun dunia di luar kota ini jauh lebih ramai, ia tak pernah lupa akan kehangatan dan ketenangan yang ditawarkan oleh kota kecil tempat ia dibesarkan, serta budaya yang selalu mengajarkan pentingnya kedamaian dan kebersamaan. Pada tahun 2013, di sebuah kota kecil di Sulawesi, Dinda memulai langkah barunya sebagai kasir di sebuah minimarket jaringan nasional. Sebagai karyawan baru, dia masih dalam masa adaptasi, menjalani ritme kerja yang melelahkan, namun harus diterima sebagai bagian dari proses. Minimarket tempatnya bekerja memang bukan nama asing. Gerainya tersebar di mana-mana menjadi bagian dari keseharian masyarakat urban maupun pinggiran. Namun bagi Dinda, lokasi penempatannya menyimpan tantangan tersendiri. Gerai tempat dia ditugaskan berada di sisi kota yang jauh dari rumahnya. Meskipun secara administratif masih dalam satu wilayah, jarak tempuhnya terasa berat. Bukan hanya karena panjangnya perjalanan, melainkan karena akses jalan yang harus dilalui. Setiap hari Dinda menempuh jalur kecil yang membelah area persawahan dan kebun-kebun milik warga. Jalanan itu sempit, sepi, dan minim penerangan. Di siang hari, pemandangannya masih bisa dinikmati. Hamparan hijau sawah, burung-burung kecil terbang rendah, dan sesekali penduduk desa berlalu lalang dengan sepeda motor atau sepeda kayu. Namun saat malam tiba, lokasi itu berubah menjadi bentangan gelap yang nyaris tanpa batas. Lampu jalan hanya ada di titik-titik tertentu. Itu pun tak jarang mati atau redup. Bayangan pepohonan dan suara-suara malam seperti jangkrik, burung hantu, dan desir angin di sela ilalang menjadi iringan perjalanan yang tak pernah menenangkan. Sebagai perempuan muda, Dinda tentu tidak bisa mengabaikan rasa was-was yang menghantuinya setiap kali harus melintasi jalan itu seorang diri, terutama sepulang kerja saat mendapat giliran shift sore. Di awal-awal dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa rasa takut itu hanyalah permainan pikiran. Dinda mencoba menganggapnya sebagai tantangan pribadi, sesuatu yang harus dihadapi demi kemandirian. Namun kekhawatiran orang tuanya terutama sang ibu terus membayang setiap malam ketika Dinda belum juga tiba di rumah. Ibunya kerap duduk di teras memandangi jalanan gelap menunggu suara motor putrinya. Kecemasan itu semakin menjadi-jadi ketika mendengar cerita tentang tindak kejahatan di jalanan sepi. Tentang perempuan muda yang menjadi sasaran empuk bagi orang-orang tak bertanggung jawab. Lambat laun,
Bahkan Dinda sendiri mulai merasakan beban itu kian berat. Bukan hanya rasa lelah setelah seharian berdiri di kasir, tetapi juga tekanan mental karena selalu dihantui bayang-bayang kemungkinan buruk. Beberapa kali dia merasa seperti diikuti oleh pengendara lain saat pulang malam. Meski pada akhirnya sosok itu selalu menghilang di tikungan atau berhenti di warung pinggir jalan, namun firasatnya sebagai perempuan terus berbisik memperingatkan tentang bahaya yang mungkin datang kapan saja. Hingga akhirnya pada suatu malam yang dingin dan basah selepas hujan, Dinda memberanikan diri mengutarakan kegelisahannya kepada sang ibu. Dinda menyampaikan bahwa perjalanan pulang semakin terasa berat, bahwa dia mulai lelah bertarung dengan rasa takut yang tak kunjung reda. Dinda juga mengakui bahwa mungkin saran sang ibu sejak awal memang benar. Mencari tempat kos di dekat tempat kerja adalah pilihan yang masuk akal. Sang ibu yang sejak awal menyimpan kekhawatiran menerima keputusan itu dengan bijak. Dia meminta agar Dinda mencari tempat kos yang benar-benar dekat agar tidak sulit jika sewaktu-waktu harus kembali ke rumah. Baginya yang terpenting adalah keselamatan dan kenyamanan putrinya. Dia mengingatkan agar Dinda tidak mencari kos yang terlalu jauh hanya karena tergiur harga murah atau fasilitas yang tak begitu penting. Dengan restu orang tuanya, Dinda pun mulai mencari informasi. Namun tak banyak yang bisa membantu. Sebagian besar rekan kerjanya adalah warga sekitar yang rumahnya masih dalam jangkauan sehingga tidak ada yang memiliki referensi tentang kosan di dekat minimarket tersebut. Dia pun memutuskan untuk mencarikannya sendiri, memanfaatkan waktu sepulang kerja untuk menyusuri daerah sekitar. Suatu sore yang mendung ketika awan hitam menggantung rendah di langit dan angin dingin berhembus, Dinda menyusuri jalan kecil di belakang minimarket tempatnya bekerja. Jalan itu jarang dilalui orang, hanya berupa jalur tembus menuju area persawahan dan pemukiman baru yang mulai tumbuh di pinggiran kota. Di sanalah pandangannya tertumbuk pada sebuah bangunan sederhana. Berdiri sendirian di tengah lahan kosong yang masih dipenuhi rerumputan liar. Bangunan itu tampak kontras dengan lingkungan sekitarnya. Temboknya berwarna krem pucat dengan pagar besi yang baru dicat hitam mengkilap. Di depan bangunan itu tergantung papan kayu bertuliskan menerima kos putri dengan huruf-huruf besar berwarna merah yang mulai pudar dimakan cuaca. Sekilas bangunan itu tampak rapi dan terawat. Namun semakin Dinda mendekat, semakin kuat pula perasaan ganjil yang mengendap di dadanya. Ada sesuatu yang terasa tidak selaras. Meski hati kecilnya berbisik agar waspada, kebutuhan akan tempat singgah lebih mendesak. Ia memarkirkan motor di depan gerbang dan melangkah masuk menembus keheningan yang terasa menekan. Tak lama pintu rumah itu terbuka menampakkan sosok seorang ibu parubaya dengan wajah ramah. Wanita itu menyambut Dinda dengan senyum lebar, mempersilakannya masuk untuk melihat-lihat kamar yang tersedia. Dengan langkah pelan, Dinda mengikuti sang ibu melewati koridor menuju bagian dalam bangunan. Begitu melangkah lebih dalam, kontras antara bagian luar dan dalam bangunan itu langsung terasa. Jika dari luar tampak bersih dan terawat, bagian dalamnya justru memancarkan kesan lusuh dan dingin. Tembok-temboknya penuh tambalan semen yang belum dicat ulang. Di beberapa sudut bekas lembab membentuk pola gelap yang menjalar seperti urat nadi mati. Aroma lembab dan pengap menyambut setiap tarikan napas menempel di hidung dan tenggorokan. Koridor itu panjang dan sempit dengan deretan kamar di kanan dan kiri. 5 kamar di sisi kiri, 5 di sisi kanan berjajar rapat dengan pintu-pintu kayu tua yang dicat ulang seadanya. Di ujung koridor, 2 pintu kamar mandi berdampingan dengan dinding kusam. Catnya mengelupas tak merata, memperlihatkan lapisan semen kasar di baliknya. Ibu kos menjelaskan bahwa sebagian besar kamar sudah ditempati oleh para pekerja seperti Dinda. Ia menunjuk sandal-sandal dan tong sampah kecil di depan beberapa pintu kamar sebagai bukti keberadaan penghuni. Namun suasana di dalam bangunan itu begitu sunyi. Terdengar suara televisi, percakapan, atau aktivitas lain yang biasanya menjadi pertanda kehidupan. Hanya ada keheningan yang begitu pekat, seolah tempat itu menyimpan napasnya sendiri. Dinda memutuskan untuk memilih kamar di ujung dekat kamar mandi. Kamar itu tampak lebih baik dibandingkan 2 lainnya yang handle pintunya miring dan goyah. Meski Dinda sadar letaknya yang di ujung akan membuat suasana semakin sepi dan jauh dari akses keluar, pilihan itu dianggapnya paling rasional. Perjanjian harga berlangsung cepat. Ibu kos menyebutkan tarif bulanan yang masih bisa ditawar. Setelah mencapai kesepakatan,
Dinda menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi. Ibu kos menyampaikan bahwa kamar bisa langsung ditempati kapan saja. Dan aturan kos pun sederhana. Tidak boleh membawa tamu laki-laki dan harus menjaga ketenangan. Meski segala sesuatunya terlihat normal di permukaan, Dinda tak bisa mengusir perasaan aneh yang terus mengganjal di hatinya. Ada sesuatu di tempat ini yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun dia tak mampu menjelaskan apa. Saat meninggalkan kosan itu, angin kembali berhembus kencang membuat papan kayu bertuliskan Kos Putri berayun pelan menimbulkan suara derit lirih yang entah mengapa terdengar seperti bisikan samar di telinganya. Malam itu langit tampak lebih kelam dari biasanya. Seolah menyimpan sesuatu yang menanti di ujung kesunyian. Keputusan Dinda untuk kembali ke kosan itu bukan lahir dari keyakinan, melainkan terpaksa oleh keadaan. Oleh karena itu, pada suatu sore dia memutuskan untuk membawa beberapa barang pribadi ke kosan yang pernah dia kunjungi. Pakaian ganti, perlengkapan mandi, dan kebutuhan dasar lainnya dia bawa dalam satu tas sederhana. Niatnya masih sama sejak awal bahwa tempat itu hanya akan menjadi persinggahan sesekali, bukan tempat tinggal permanen. Langit sore itu kelabu diliputi awan rendah yang berat. Seakan hujan sedang menimbang-nimbang untuk turun. Angin bertiup pelan, namun terus-menerus membawa aroma tanah dan dedaunan yang baru jatuh. Jalanan kecil di belakang minimarket yang menjadi akses menuju kosan tersebut tampak lebih sepi dari biasanya. Deretan pohon pisang di sepanjang jalan melambai malas. Batang-batangnya menggesek lembut satu sama lain, menimbulkan suara samar seolah membisikkan sesuatu. Ketika Dinda mendekati area kosan, perasaan ganjil yang dulu ia rasakan muncul kembali. Namun, kali ini terasa lebih kuat. Bangunan itu berdiri dalam diam, terisolasi di tengah lahan kosong yang dibiarkan liar, dikelilingi kafling setengah jadi dan genangan air yang memantulkan bayangan langit kelabu. Dindingnya yang dari kejauhan tampak bersih dan cerah. Jika dilihat dekat, justru memunculkan kesan dingin dan asing. Seolah permukaannya menyembunyikan sesuatu di balik lapisan cat tipisnya. Papan kayu bertuliskan menerima Kos Putri masih bergoyang pelan menciptakan suara berderit lembut yang menyelinap di antara desir angin. Suara itu bagi Dinda terdengar bukan lagi sebagai penanda komersil biasa, melainkan seperti isyarat samar yang tak mampu Dinda tafsirkan. Ibu kos, wanita parubaya dengan wajah yang tak berubah sejak pertemuan pertama menyambutnya dengan keramahan yang terasa mekanis. Senyuman itu terpahat rapi di wajahnya, namun sorot matanya tetap hampa. Obrolan mereka tak lebih dari basa-basi mengalir seadanya tanpa benar-benar menyentuh kedalaman makna. Dinda diberikan kunci kamar dan gembok untuk pagar lalu dipersilakan mengurus barang-barangnya. Koridor sempit yang membelah bangunan itu menyambut langkahnya dengan keheningan yang nyaris memekakan telinga. Deretan kamar berjajar di kiri dan kanan masing-masing dengan pintu kayu tua yang dicat ulang seadanya. Di depan beberapa pintu, sandal-sandal dan tong sampah kecil diletakkan seolah menjadi bukti kehadiran penghuni. Namun, tak ada suara dari dalam kamar-kamar itu. Tak ada percakapan, suara televisi, atau aktivitas lain yang menandakan kehidupan. Dinda memperhatikan setiap langkahnya yang bergema pelan di lantai keramik kusam. Udara di dalam koridor terasa berat, dipenuhi aroma lembab yang pekat dan menusuk. Beberapa titik di dinding menunjukkan bekas tambalan semen kasar bercak-bercak gelap. Hasil rembesan air menodai permukaan tembok menciptakan pola acak yang tak sedap dipandang. Di sudut langit-langit, sarang laba-laba menggantung seperti jaring tipis yang tak terganggu, seolah tak pernah ada yang membersihkan. Kamar yang dipilih Dinda berada di ujung koridor tepat di sebelah kamar mandi umum. Ketika kunci diputar, engsel pintu mengeluarkan suara serak yang terdengar asing di tengah keheningan. Begitu pintu terbuka, aroma pengap yang tertahan langsung menyergap wajahnya. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih tebal, seolah sudah lama tak bernafas. Temboknya penuh bercak lembab, sebagian besar di sudut bawah dekat lantai. Tempat kelembaban merayap pelan namun pasti. Kasur tipis terhampar di atas dipan kayu sederhana. Bantal dengan sarung pudar tergeletak di ujungnya. Sebuah meja kecil diletakkan di pojokan, ditemani kursi plastik yang warnanya telah kusam dimakan waktu. Tak ada hiasan di dinding, tak ada perabot tambahan selain barang-barang mendasar itu.
Ruangan itu tampak kosong namun terasa sesak, seolah menyimpan sisa-sisa kehadiran yang tak kasat mata. Dinda membuka jendela kecil di sisi kamar, berharap angin luar dapat membantu mengusir hawa pengap yang menyesakkan. Namun, hembusan angin yang masuk justru membawa serta aroma lumpur sawah dan bau tanah yang tak kalah menusuk. Udara bergolak pelan di dalam kamar, namun kesan lembab dan beratnya tetap menetap seolah menjadi bagian dari dinding dan lantai. Di luar kamar, suasana tak banyak berubah. Koridor tetap sunyi, sandal-sandal tetap di tempatnya. Namun, kesan kesepian justru terasa semakin pekat. Bagi Dinda, keheningan itu bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan seolah menjadi ruang kosong yang menunggu diisi oleh sesuatu yang belum ia pahami. Sambil menata barang-barangnya, Dinda berusaha menenangkan diri. Ia mengingatkan dirinya bahwa kosan ini hanya akan menjadi tempat singgah sesekali, bukan rumah. Dinda mencoba mengusir kegelisahan dengan berpikir logis, meyakinkan diri bahwa perasaan tak nyaman itu hanyalah efek kelelahan dan kecemasan berlebih. Namun semakin malam menjelang semakin sulit baginya untuk mengabaikan bisikan kecil di benaknya. Dinda menyadari meskipun sandal-sandal itu berjajar rapi, tak ada satupun suara langkah atau pintu terbuka yang terdengar sejak tadi. Dinda juga mulai memperhatikan bahwa motor-motor yang seharusnya diparkir di halaman tidak terlihat kecuali motornya sendiri yang teronggok sendirian di pojok halaman. Kesadaran itu membuat tengkuknya terasa dingin. Dia mencoba memutar logika, mencari alasan rasional. Mungkin para penghuni masih bekerja atau sedang pergi bersama. Namun di balik itu ada getar halus di dadanya yang tak bisa dia redam. Malam semakin merayap dan Dinda duduk termenung di tepi kasur merasakan setiap detik bergulir lambat. Pikirannya melayang pada perjalanan-perjalanan pulangnya yang melelahkan. Pada malam-malam ketika dia memaksa diri untuk berani di jalanan sepi, ia mencoba mengingatkan diri bahwa keputusan ini diambil demi kebaikan. Bahwa tempat ini sesunyi dan sesuram apun akan memberinya rasa aman dari bahaya yang lebih nyata di jalanan. Namun di sela-sela keyakinan yang dipaksakan itu, dia tak bisa mengabaikan fakta bahwa malam ini dia sendirian di bangunan itu. Saat Dinda menutup pintu kamarnya dan mengunci diri di dalam, perasaan sepi itu tak hanya mengisi ruang, tapi juga menyusup ke dalam pikirannya. Dia tak menyadari bahwa di balik dinding-dinding kusam itu, malam telah menyiapkan cerita yang tak sekadar tentang kesunyian. Kosong, diam, namun seolah bernafas pelan. Tempat itu menunggu saatnya menunjukkan wajah aslinya. Malam pertama itu sunyi menjerat seluruh sudut bangunan kosan. Udara yang sejak sore terasa pengap kini perlahan berubah menjadi dingin. Menusuk kulit namun tetap menyisakan rasa lengket lembab yang tak nyaman. Di dalam kamar kecil di ujung koridor, Dinda duduk bersandar di dinding, memeluk kedua lututnya, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar tanpa arah. Lampu kamar telah dipadamkan. Hanya tersisa cahaya samar dari lampu tidur kecil di meja sudut. Pancaran cahayanya kuning kusam merambat lesu di dinding-dinding yang dipenuhi bercak lembab. Bayangan-bayangan aneh terbentuk di setiap sudut menari pelan mengikuti hembusan angin yang masuk dari ventilasi kecil di atas pintu. Setiap gerakan bayangan itu seolah membisikkan sesuatu. Meski Dinda tahu tak ada suara selain degup jantungnya sendiri. Waktu berjalan lambat malam itu. Detik-detik terasa seperti menit dan menit serasa berjam-jam. Sesekali Dinda melirik ke layar ponsel, mendapati bahwa baru setengah jam berlalu sejak terakhir kali dia memeriksanya. Pukul 11 lewat sedikit. Malam masih panjang, namun kantuk tak juga datang. Pikiran tentang keanehan bangunan ini, tentang suasana ganjil sejak sore terus menghantui. Kemudian di tengah keheningan itu, telinganya menangkap suara samar. Awalnya bagaikan bisikan yang terlalu jauh untuk dipahami, namun perlahan menjadi lebih nyata. Suara gemericik air lembut dan tipis, seperti berasal dari kamar mandi yang terletak persis di sebelah kamarnya. Bunyi itu tak asing, namun di malam sunyi seperti ini, setiap riaknya terdengar terlalu jelas. Bersamaan dengan suara air muncul dentingan lembut, seolah ada gayung yang terbentur dinding atau lantai kamar mandi. Irama dentingannya teratur, terlalu teratur untuk sebuah kebetulan. Setiap dentingan seolah diikuti gema kecil yang merambat di dinding menelusup hingga ke kamar Dinda. Di benaknya dia mencoba mencari penjelasan sederhana.
Mungkin salah satu penghuni kos baru saja pulang dan sedang membersihkan diri. Dia berusaha menenangkan diri dengan asumsi itu. Namun seiring waktu berjalan, suara itu tak kunjung berhenti. Alih-alih mereda, dentingan gayung dan gemericik air terus berulang dengan pola yang ganjil. Seolah ada seseorang yang mengulangi gerakan yang sama tanpa lelah, tanpa henti. Pertanyaan mulai berkecamuk. Jika memang ada penghuni lain yang baru kembali, mengapa dia tidak mendengar suara langkah mendekat? Kamar Dinda berada di ujung koridor untuk menuju kamar mandi. Seseorang harus melewati pintu kamarnya. Namun, sejak sore tadi, koridor itu nyaris mati tanpa jejak kehidupan. Keganjilan itu menumbuhkan kecemasan. Dinda tetap diam di tempatnya. Tubuhnya menegang. Matanya memandangi dinding sebelah yang memisahkan kamarnya dengan kamar mandi. Dia mencoba mengabaikan suara-suara itu, meyakinkan diri bahwa semua hanyalah efek dari rasa lelah dan imajinasi yang terlalu liar. Namun ketenangannya runtuh ketika suara lain menyusul. Sebuah desah napas panjang dan berat terdengar samar dari arah luar pintu kamarnya. Napas itu pelan, namun cukup kuat untuk menembus keheningan malam. Udara di dalam kamar seolah menjadi lebih pekat. Setiap hembusan napas itu terasa seperti menggeser partikel udara di ruang sempit itu. Dinda menahan napasnya sendiri. Tubuhnya membeku di tempat. Dia mendengarkan dengan seksama, berharap itu hanyalah suara angin yang terperangkap di ventilasi. Namun ketika suara itu disusul oleh derap langkah pelan, harapannya runtuh. Langkah itu berat, terkesan diseret menciptakan gesekan pelan di lantai koridor. Suaranya menghantam keheningan seperti gelombang. Semakin lama semakin mendekat. Jantung Dinda berdegup liar. Denyutnya terasa hingga ke pelipis. Dinda tahu bahwa tak seharusnya ada siapapun di luar sana. Suara langkah itu bergerak lambat, mengayun malas namun pasti hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Sejenak waktu seolah membeku. Tak ada suara lain kecuali napas berat yang terasa sangat dekat seperti seseorang berdiri hanya beberapa sentimeter dari balik kayu tipis pintu itu. Tak ada ketukan, tak ada suara memanggil. Hanya kehadiran hening yang begitu nyata menekan seluruh ruang dengan intensitas yang membuat dada sesak. Dalam kebekuan itu, Dinda merasakan hawa dingin merayap di sepanjang tengkuknya turun perlahan ke punggung. Dinda tak berani bergerak, bahkan untuk menarik napas dalam-dalam. Setiap detik berlalu bagaikan menit. Setiap menit terasa seperti jam. Namun, keheningan itu tak berlangsung selamanya. Perlahan, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini menjauh, mundur dengan irama yang sama lambat dan beratnya. Langkah itu terus bergerak ke ujung koridor yang lain hingga akhirnya menghilang dalam diam. Namun ketegangan di tubuh Dinda tak serta-merta reda. Ia tetap diam di tempatnya, menunggu dalam waspada, mendengarkan setiap kemungkinan bunyi yang muncul. Namun malam kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dinda memberanikan diri untuk mengintip melalui celah jendela kecil. Di luar halaman kosan tampak sama seperti sebelumnya, gelap dan kosong. Motor-motor penghuni lain masih tak terlihat. Hanya motornya sendiri yang berdiri kesepian di sudut halaman. Diterangi sinar lampu jalan yang redup dan bergetar di terpa angin. Hatinya bergemuruh oleh ketidakpastian. Dinda tahu ada sesuatu yang tak beres dengan tempat ini. Namun logikanya masih berusaha mencari pijakan, meraba-raba alasan rasional di tengah kenyataan yang tak memberi ruang bagi penjelasan mudah. Waktu bergulir lambat. Angka-angka di layar ponsel menunjukkan bahwa malam masih panjang. Meski rasa kantuk sesekali datang, setiap suara samar membuatnya kembali terjaga. Sesekali dia mendengar dentingan halus dari arah kamar mandi. Namun dia memilih untuk tidak memedulikannya lagi. Dinda hanya berharap malam segera berlalu. Namun jauh di lubuk hatinya, Dinda menyadari satu hal. Keheningan kosan ini bukanlah keheningan biasa. Dia bukan semata karena sepi penghuni, tapi seolah tempat ini memang menyukai kesunyian seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan wujud aslinya. Malam kedua di kosan itu datang tanpa permisi, merayap dalam diam, jauh lebih berat dari malam pertama. Sejak sore, Dinda telah merasa gelisah. Meski berusaha menyibukkan diri dengan rutinitas di minimarket,
Pikirannya terus dipenuhi bayangan koridor panjang yang sunyi, kamar mandi di ujung lorong, dan suara-suara aneh yang semalam masih mengendap dalam ingatan. Ketika jam menunjukkan waktu pulang, Dinda menatap langit yang menggantung kelam di atas kota kecil itu. Awan mendung bergelayut rendah seolah tak hanya menutup langit, tapi juga menyelubungi hatinya dengan rasa cemas yang kian menebal. Dengan langkah berat, dia memutuskan kembali ke kosan. Jalan kecil di belakang minimarket yang menghubungkan area pemukiman dan persawahan kembali dia lalui. Pohon-pohon pisang di tepi jalan bergoyang pelan. Dedaunan besarnya berdesir lirih menciptakan irama yang tak bisa disebut angin biasa. Sepanjang perjalanan, Dinda merasa seolah menjadi satu-satunya manusia di dunia dikelilingi oleh ruang-ruang kosong yang mengawasinya dari kejauhan. Ketika memasuki area kosan, kesan ganjil yang dia rasakan sejak pertama kali datang justru semakin kuat. Halaman kecil di depan bangunan masih tampak sama. Sunyi dengan hanya motornya sendiri yang terparkir sepi di pojokan. Tak ada tanda-tanda kendaraan penghuni lain. Sandal-sandal yang berjajar di depan pintu kamar masih di tempatnya. Tak bergeser sedikit pun. Seolah dipajang sebagai properti dalam panggung kosong. Meski hatinya bergejolak, Dinda tetap memaksakan diri masuk. Pagar kosan ia buka dengan kunci yang diberikan sang ibu kos. Meski di dalam dirinya muncul keraguan. Apakah wanita itu benar-benar ada? Suara dari engsel menyambutnya dengan nada lirih menciptakan gema yang terasa terlalu nyaring dalam keheningan malam. Koridor itu masih tak berubah. Panjang, sempit, dan sunyi. Dinding-dindingnya menyimpan aroma lembab yang menusuk hidung bercampur dengan bau anyir samar yang entah berasal dari mana. Setiap langkah Dinda memantul di lorong, menghadirkan suara sendiri yang terdengar asing di telinganya. Dinda merasa seolah setiap gerakannya diawasi. Meski secara kasat mata tak ada apun di sana. Setelah menyimpan barang seadanya di kamar, Dinda memutuskan untuk sekadar membersihkan diri. Dia tahu tidur tak akan mudah datang. Namun, setidaknya rutinitas itu bisa membantunya menenangkan diri. Pukul 1.30 dini hari, dia keluar menuju kamar mandi membawa handuk kecil yang tergantung di paku dinding. Lorong itu menyambutnya dengan dingin. Udara malam terasa lebih berat nyaris seperti lapisan tipis kabut yang menempel di kulit. Dia melangkah pelan. Setiap gerakan menjadi beban yang menguras tenaga. Ketika berada di luar kamar, perasaannya semakin tercekam oleh kesadaran bahwa tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tak ada suara televisi, tak ada lampu yang menyala dari balik celah pintu, tak ada desiran aktivitas, hanya diam. Diam yang terlalu mutlak untuk dianggap wajar. Saat di depan kamar mandi, ia menemukan pintunya terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk. Hawa lembab menyeruak keluar membawa aroma tajam dari genangan air yang tak mengalir sempurna. Dinding kamar mandi itu dipenuhi bercak kehitaman. Lapisan jamur yang membentuk pola acak di antara keramik kusam. Di sudut bak mandi semen berdiri kokoh. Permukaannya dipenuhi air keruh yang memantulkan cahaya lampu redup di langit-langit. Dinda memilih menggunakan kamar mandi satunya yang persis di seberang. Namun ketika dia membuka pintunya, udara di dalamnya tak kalah menyesakan. Lantai keramiknya dingin, dindingnya basah. Lembabnya merayap dari lantai hingga ke langit-langit. Sebuah bak mandi besar dari semen berada di sudut setengah terisi air yang tak jernih. Dia meletakkan handuk di gantungan sederhana. Sebuah kap hanger besi yang menonjol dari dinding. Lalu dia membungkuk, meraup air dengan gayung untuk membasuh wajah, berharap kesegaran air malam itu bisa sedikit mengusir rasa lelah dan kantuk yang menggantung berat di pelupuk matanya. Namun saat tangannya menyentuh permukaan air, dia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan air semata, melainkan tekstur asing yang melilit di sela-sela jarinya. Halus, basah, namun terasa berat dan melekat. Refleks. Dia menarik tangannya dan di bawah pencahayaan redup kamar mandi itu, matanya menangkap sosok tipis yang bergerak perlahan di permukaan bak. Rambut bukan sehelai dua helai, melainkan segumpal tebal, hitam legam, mengambang di atas air bak mandi. Helai-helainya bergerak lambat seolah mengikuti aliran air yang tak kasat mata. Dalam diam, rambut itu tanpa hidup melambai-lambai seolah menyapa dengan cara yang tak diinginkan. Ketika dia mendongak, pandangannya tertumbuk pada gantungan kap hanger di dinding.
Awalnya dia mengira itu handuknya sendiri. Namun kini dalam sorotan cahaya lampu redup terlihat jelas bahwa yang bergantung di sana bukanlah kain, melainkan gumpalan rambut panjang, basah, dan hitam. Ujung-ujungnya meneteskan air perlahan menimbulkan suara kecil yang teratur jatuh ke lantai kamar mandi. Detik itu juga Dinda merasakan jantungnya berdebar tak beraturan. Napasnya memburu, namun tubuhnya seakan membeku. Dia berdiri kaku didera gelombang ketakutan yang melumpuhkan. Seluruh nalar runtuh dalam sekejap. Selama ini dia berusaha mencari alasan logis, meyakinkan diri bahwa semua hanyalah ilusi lelah. Namun apa yang dilihatnya saat ini tak memberi ruang bagi penyangkalan. Tanpa bisa ditahan, jeritan pecah dari tenggorokannya. Suara itu memantul di dinding sempit, menggema di lorong yang kosong. Namun tak ada balasan. Tak ada pintu yang terbuka, tak ada langkah tergesa dari penghuni lain. Hanya diam. Diam yang kini terasa lebih menyesakkan daripada apapun. Dengan tubuh gemetar, Dinda melangkah mundur membelakangi kamar mandi yang kini terasa seperti mulut gua yang menganga siap menelannya bulat-bulat. Dia berlari menyusuri koridor, mengetuk pintu-pintu kamar dengan putus asa. Tangannya menghantam kayu tua itu menciptakan suara dentuman yang memekakan telinga. Namun tak ada jawaban. Kosong. Seolah seluruh bangunan itu hanya dihuni oleh dirinya sendiri. Dalam kepanikan, dia menuju ke depan, mengetuk pintu ruang ibu kos dengan kekuatan terakhir. Namun seperti sebelumnya, hanya sunyi yang menyambut. Tidak ada langkah, tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Di tengah keputusasaan itu, kesadaran yang menakutkan menghantamnya. Kosan ini sejak awal memang kosong. Sandal-sandal, tong-tong sampah kecil, semua hanyalah ilusi. Sebuah tipuan sederhana untuk menciptakan kesan tempat ini berpenghuni. Dalam sekejap, rasa takutnya mencapai puncaknya. Dia kembali ke kamarnya, mengemasi barang-barang dengan gerakan tergesa hampir tanpa memperhatikan. Hatinya hanya berteriak satu hal, keluar dari tempat ini secepat mungkin. Begitu dia keluar dari gerbang, malam terasa lebih lapang. Udara malam yang sebelumnya menyesakkan kini terasa seperti ruang bernafas. Ia menyalakan motor dengan tangan gemetar membiarkan suara mesin memecah keheningan yang sejak tadi menelannya. Malam itu, langkah Dinda terasa gontai, namun didorong oleh ketakutan yang menguasai naluri paling purbanya. Getaran di tubuhnya bukan semata karena lelah, melainkan karena kengerian yang menancap kuat di benaknya. Pikirannya berkecamuk, tubuhnya masih dibalut adrenalin, sementara bayangan rambut basah yang tergantung di kamar mandi terus berputar dalam ingatannya, seolah mengejek keberaniannya yang semu. Begitu keluar dari gerbang kosan, dunia seolah kembali menunjukkan denyutnya. Suara-suara kecil yang tadinya teredam di balik dinding kusam kosan kini terdengar nyata. Desiran angin yang menggerakkan daun-daun kering di aspal, gemericik air got, dan dari kejauhan dengungan sepeda motor yang melintas di jalan utama. Dinda mengarahkan langkahnya menuju depan minimarket, tempat di mana kehidupan malam kota kecil itu masih bertahan. Meski dalam versi paling sederhana, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, beberapa tukang becak terlihat duduk santai di pinggir trotoar. Obrolan mereka sesekali pecah dalam tawa kecil. Suara khas dari mereka yang terbiasa berdamai dengan kerasnya kehidupan malam. Ketika Dinda menghampiri mereka, tubuhnya masih bergetar, wajahnya pucat pasi dan sorot matanya kosong, namun gelisah. Melihat kondisi itu, para tukang becak segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Satu dua di antara mereka beranjak dari duduknya, memberi tempat bagi Dinda untuk duduk di pinggir trotoar tanpa banyak bertanya. Pengalaman hidup membuat mereka paham. Ada cerita di balik wajah-wajah seperti itu. Beberapa menit pertama berlalu dalam diam. Dinda berusaha mengatur napas, menenangkan gemuruh di dadanya yang seolah tak mau surut. Dinda akhirnya merasa sedikit tenang. Dia melanjutkan ceritanya dengan suara pelan, berbicara tentang kosan itu, tentang lorong-lorong sepi, suara-suara aneh di malam pertama, dan kejadian puncak malam ini saat rambut basah itu menjuntai di kamar mandi, menggantung di tempat yang seharusnya kosong. Para tukang becak mendengarkan tanpa memotong, tanpa menyela dengan komentar skeptis. Wajah-wajah mereka yang digurat oleh kerasnya hidup justru menunjukkan sorot prihatin yang tulus. Di antara mereka,
seorang pria tua dengan pakaian lusuh, namun rapi akhirnya membuka suara menceritakan apa yang ia ketahui tentang tempat itu. Kosan yang dimaksud Dinda katanya dulunya memang berfungsi sebagaimana mestinya. Pernah ada masa di mana kamar-kamar itu dihuni oleh para pekerja muda perantau yang mencari peruntungan di kota kecil ini. Namun serangkaian kejadian aneh dari suara-suara misterius, penampakan sosok perempuan berambut panjang di kamar mandi, hingga penghuni yang mengalami kerasukan mendadak membuat satu persatu penghuni pergi meninggalkan tempat itu. Meski begitu, pemilik kosan enggan menutup usahanya. Untuk menjaga ilusi bahwa tempat itu masih hidup, dia menata sandal-sandal di depan kamar, meletakkan tong-tong sampah kecil, dan menjaga agar dari luar kosan itu tetap tampak normal. Tipuan sederhana, namun cukup untuk mengelabui orang luar yang tak tahu menahu. Mendengar penjelasan itu, Dinda merasa dadanya dihantam oleh rasa marah dan getir. Dia merasa seperti telah dijebak menjadi korban dari tipu daya yang hanya memikirkan keuntungan semu. Namun di balik kemarahannya, dia tak bisa sepenuhnya menyalahkan. Sejak awal firasatnya sudah memberi tanda. Namun kebutuhan dan rasa percaya diri telah membutakan instingnya. Para tukang becak tak membiarkan Dinda larut dalam kekecewaan. Mereka menemaninya dengan sikap ramah yang hangat. Seseorang membelikan teh panas dari warung kecil di seberang jalan, memberikannya kepada Dinda tanpa banyak kata. Kehangatan dari cangkir plastik sederhana itu entah bagaimana terasa seperti jangkar yang menahan dirinya agar tetap berpijak di dunia nyata. Sampai di sini, Dinda merasa tenang dan siap melangkah kembali. Namun, kenangan itu akan selalu ada dalam pikirannya sebagai pengingat pentingnya insting dan intuisi, serta pentingnya selalu waspada terhadap hal-hal yang tampaknya biasa tapi menyimpan misteri tak terungkap. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.